Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ditahannya mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bisa jadi merupakan salah satu peristiwa politik paling penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Dadan bersama beberapa petinggi Badan Gizi Nasional lainnya resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Banyak orang terkejut, bukan hanya karena besarnya kasus yang sedang diselidiki, tapi juga karena Dadan selama ini dikenal sebagai salah satu orang yang sangat dekat dengan proyek prioritas Presiden Prabowo. Program MBG adalah program yang sangat ambisius. Jika berhasil, dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa sangat besar. Tapi karena anggaran yang sangat besar, risiko penyimpangannya pun juga besar. Menurut penyidik Kejaksaan Agung, ada 4 kelompok tuduhan utama. Pertama, pengaturan mitra MBG yang terafiliasi dengan petinggi BGN. Ini tampaknya jadi inti kasus. Menurut penyidik, proses verifikasi yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diduga diatur sedemikian rupa sehingga yayasan-yayasan tertentu yang memiliki hubungan dengan Dadan dan 2 wakilnya dapat lolos menjadi mitra resmi MBG. Ini namanya sudah masuk ke wilayah konflik kepentingan. Karena pejabat negara tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan organisasi yang terafiliasi dengan dirinya sendiri. Bahkan menurut penyidik, yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif yang nilainya mencapai miliaran rupiah per hari. Kedua, dugaan intervensi penyusunan anggaran. Penyidik menyebut adanya dugaan intervensi terhadap proses penyusunan anggaran sehingga belanja yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Ini menarik karena selama ini kritik terhadap MBG memang sering mengarah pada pertanyaan, apakah anggaran yang sangat besar itu benar-benar digunakan untuk kebutuhan makanan anak-anak atau justru sebagian dana dialihkan ke berbagai pengadaan yang kurang relevan. Ketiga, dugaan pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan. Diduga uang yang seharusnya digunakan untuk memperluas cakupan penerima manfaat justru tersedot ke pengadaan yang tidak prioritas. Bayangkan saja, dalam anggaran MBG terdapat pengadaan sekitar 21.801 motor listrik, pengadaan sekitar 32.000 pasang sepatu, pengadaan lebih dari 31.000 tablet, pengadaan sekitar 5.400 televisi ukuran 75 inci. Apa relevansinya barang-barang dalam jumlah berlimpah itu dengan kebutuhan penyediaan makanan bergizi? Keempat, dugaan markup pengadaan barang. Bukan hanya barang yang dibeli sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi harganya pun diduga di markup. Misalnya saja, anggaran pengadaan motor listrik disebut bernilai sekitar 1,035 triliun rupiah dan diberikan kepada vendor yang menurut kejaksaan tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif. Kalau uang sebesar itu digunakan untuk membeli 21.801 unit motor, maka harga satu motor listriknya adalah 47,5 juta rupiah. Ini tentu adalah harga yang luar biasa berlebihan. Bagaimanapun terus terang yang menurut saya paling serius adalah tuduhan pertama. Ini lebih berbahaya daripada soal televisi atau motor listrik. Kalau benar terbukti bahwa ada penggunaan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan petinggi BGN, kasus ini bukan lagi sekedar salah kebijakan. Ini artinya petinggi MBG menjalani pola klasik korupsi birokrasi. Mereka mengendalikan proses seleksi, menentukan siapa yang boleh jadi mitra, dan mengarahkan proyek kepada kelompok tertentu. Tentu kita harus menunggu proses hukum berjalan. Tapi kalau ini benar, ini memang adalah sebuah kejahatan yang sangat menjijikkan. Namun setelah mengatakan itu, kita harus sadar bahwa pemerintah kini tidak terlihat berusaha melindungi Dadan. Sebelum penahanan dilakukan, Presiden Prabowo terlebih dahulu mencopot Dadan dari jabatannya sebagai Kepala BGN bersama 2 wakil Kepala Badan tersebut. Bahkan Prabowo mengakui bahwa keputusan itu berat karena Dadan adalah orang yang ia sayangi. Namun pencopotan tetap dilakukan. Disinilah saya melihat sesuatu yang penting. Selama 1,5 tahun terakhir, salah satu kritik yang sering diarahkan kepada Presiden Prabowo adalah anggapan bahwa dia terlalu protektif kepada orang-orang yang dipilihnya.
Ada yang mengatakan bahwa Prabowo cenderung mempertahankan pembantu-pembantunya meskipun kinerjanya dipersoalkan. Ada pula yang menuduh bahwa orang-orang dekat presiden akan selalu aman dari tindakan hukum. Kasus Dadan tampaknya memberikan gambaran yang berbeda. Kita melihat seorang pejabat yang memimpin program prioritas presiden justru dicopot dan kemudian diproses hukum. Memang ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa penahanan ini hanya upaya pencitraan. Mereka berargumen bahwa pemerintah sedang berusaha menunjukkan seolah-olah serius memberantas korupsi. Kritik seperti itu tentu sah-sah saja. Dalam demokrasi, publik berhak bersikap skeptis. Namun menurut saya kritik tersebut juga harus diuji dengan logika yang berimbang. Kalau tujuan pemerintah hanya pencitraan, mengapa yang dikorbankan justru kepala lembaga yang mengelola program unggulan presiden? Mengapa bukan pejabat level menengah? Jujur saja, secara politik kasus ini justru merugikan pemerintah. Justru ini keputusan yang penuh risiko. Dan karena itu saya cenderung melihatnya sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum. Kalau kita jujur, sebenarnya penunjukan Dadan sejak awal memang menimbulkan tanda tanya. Dadan adalah seorang akademisi yang reputasinya cukup baik. Ia dikenal sebagai dosen dan peneliti IPB dengan latar belakang ilmu proteksi tanaman dan entomologi atau ilmu tentang serangga. Masalahnya, pemimpin Badan Gizi Nasional bukanlah pekerjaan yang sederhana. Lembaga ini mengelola program raksasa dengan anggaran yang luar biasa besar. Ia membutuhkan kemampuan manajemen logistik, tata kelola anggaran, pengawasan pengadaan, dan koordinasi birokrasi yang sangat kompleks. Karena itu sejak awal muncul pertanyaan, apakah latar belakang Dadan memang paling sesuai untuk memimpin program sebesar ini? Banyak orang meragukannya. Dan harus diakui selama memimpin BGN, Dadan beberapa kali mengeluarkan pernyataan maupun kebijakan yang memicu kontroversi publik. Karena itu tidak sedikit yang beranggapan bahwa penunjukannya lebih didasarkan pada faktor kepercayaan pribadi daripada pertimbangan profesional semata. Tidak ada yang salah dengan kepercayaan. Setiap presiden tentu membutuhkan orang yang dipercaya. Tapi kepercayaan saja tidak cukup. Jabatan publik juga membutuhkan kompetensi, sistem pengawasan, akuntabilitas. Kasus ini menjadi pengingat bahwa loyalitas tidak boleh menggantikan profesionalisme. Saya sendiri melihat penahanan Dadan adalah sebuah pesan kepada seluruh pejabat negara, bahwa siapapun yang mengelola uang rakyat harus siap diawasi, bahwa kedekatan dengan kekuasaan bukan jaminan keselamatan, dan bahwa program prioritas presiden sekalipun tidak boleh jadi zona bebas pemeriksaan hukum. Kita berharap pengganti Dadan nantinya benar-benar mampu menjalankan amanah besar ini dengan integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya dekat dengan kekuasaan, kita butuh pemimpin yang mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat. Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa hebat program yang diumumkan, melainkan seberapa bersih program itu dijalankan. Dan jika penahanan Dadan benar-benar menjadi awal pembersihan yang lebih luas di tubuh pemerintahan, maka mungkin inilah salah satu momen terpenting dalam perjalanan pemerintah Prabowo, ketika loyalitas berhenti menjadi pelindung dan akuntabilitas menjadi aturan. Penahanan Dadan adalah hal yang layak dipuji, karena ujian sesungguhnya bagi pemberantasan korupsi bukanlah ketika pemerintah menangkap lawan politiknya. Ujian sesungguhnya adalah ketika pemerintah berani memproses orang yang pernah dipercaya dan berada di lingkaran kekuasaannya sendiri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.